keberadaannya di lingkungannya atau sekolahnya. Yang pertama, perceraian orang tua. Berbicara tentang perceraian adalah salah satu masalah besar bagi anak. Umat Kristen dianjurkan untuk tidak melakukan hal ini. Mengapa demikian? Karena selain bertentangan dengan firman Tuhan, Markus 10 ayat 9 berkata demikian, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Juga dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak mereka. Namun, jika hal ini terjadi juga dalam suatu keluarga, maka anak akan merasa kehilangan satu sosok yang mereka kagumi. Bisa sosok ayah atau juga sosok ibu yang hilang. Maka seringkali mereka akan mencari sosok yang hilang itu di luar lingkungan rumah mereka. Situasinya bisa saja terjadi akan jadi lebih rumit dan sulit diatasi oleh orang tua atau orang-orang di sekelilingnya. Anak-anak yang orang tuanya bercerai akan lebih sering murung memikirkan sosok seorang anggota keluarga yang mereka hilang. Dan itu sangat berpengaruh dengan pendidikannya. Mengapa? Karena mereka lebih sering memikirkan ayah ibunya daripada memikirkan pelajarannya di sekolah. Anak tidak akan lebih peduli dengan pendidikannya. Namun, jalan keluar yang bisa saja dilakukan orang tua jika ada masalah yang dapat memisahkan keluarga mereka adalah yang pertama, berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, hindarkan untuk saling mengkritik. Yang ketiga, jangan membujuk anak. Yang keempat, pikirkan masa depan anak-anak jika terjadi perceraian. Yang kelima, libatkan pihak gereja untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Namun, jika hal ini terjadi, jika dalam suatu keluarga, langkah yang bisa kita ambil agar anak tidak merasa sedih ataupun putus asa, yaitu yang pertama, katakan apa penyebab terjadi perceraian agar anak dapat mengerti. Yang kedua, katakan bahwa pihak orang tua masih tetap mengasihi mereka. Yang ketiga, tetap bersama-sama mendidik anak. Yang keempat, tetap menaruh simpati kepada anak. Yang kelima, libatkan pihak-pihak tertentu seperti gereja atau orang-orang yang dianggap berwenang agar anak lebih mengerti. Yang kedua, sikap orang tua kepada anak. Sikap orang tua yang menguntungkan perkembangan anak ditandai dengan pengertian, kasih sayang, dan minat pada anak sebagai suatu pribadi. Anak yang merasa dirinya diterima oleh orang tuanya akan memilih rasa tanggung jawab yang besar, aspirasinya lebih relatif, lebih ulet, dan lebih mandiri. Dibandingkan dengan anak yang merasa dirinya ditolak oleh orang tuanya. Sikap penolakan terhadap anak dapat berakibatkan buruk pada hubungan orang tua dan anak. Anak tidak lagi taat pada orang tua. Segala nasihat dianggap sebagai suatu penjara bagi anak. Penolakan orang tua akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Akan berkembali menjadi sosok pemberontak dalam keluarga. Ya, seperti melawan, tidak mau mendengar perkataan orang tuanya lagi. Penolakan orang tua akan berpengaruh juga dalam pendidikan anak. Mereka juga akan menganggap guru di sekolah sebagai sosok yang sama dengan orang tuanya, yang selalu menolak dirinya. Namun dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
Di situ jelas dikatakan bahwa orang tua tidak memperbolehkan untuk menyakiti hati anak-anaknya. Karena itu akan menjadi anak-anak merasa sakit hati. Lebih parah lagi kalau anak sudah menganggap orang tuanya sebagai musuh mereka. Wah, kalau begitu tuh terjadi susah sekali untuk mengubah anggapan itu. Oleh karena itu, orang yang sudah diberi berkat keturunan oleh Tuhan tidak seharusnya menolak keberadaan anak-anak mereka. Mereka harus bersyukur atas berkat yang sudah Allah berikan kepada keluarga mereka. Yang ketiga, perbedaan perlakuan. Perbedaan urutan kelahiran juga sangat berpengaruh pada pendidikan anak. Karena apa? Sering terjadi dalam suatu keluarga bahwa anak sulung atau pertama lebih banyak dibimbing dan dibantu dengan anak-anak yang lahir sesudahnya. Hal ini membuat anak sulung merasa lebih diterima oleh keluarganya. Sedangkan untuk anak-anak yang lahir sesudahnya, jika mendapat perlakuan yang berbeda akan membuat perasaan penolakan muncul. Ya, sikap pilih kasih dan banding-bandingkan dapat membuat pertengkaran antara saudara terjadi. Perasaan penolakan inilah yang juga akan mempengaruhi perkembangannya dalam bidang pendidikannya di sekolah, baik dalam pelajaran atau pergaulannya dengan teman-teman dan gurunya. Yang keempat, ucapan atau kata-kata. Kata-kata yang digunakan dalam sebuah keluarga juga berpengaruh pada perkembangan anak. Ucapan atau kata-kata yang baik dapat memberi kesehatan rohani, mental, dan jasmani. Allah mengajarkan agar kita tidak boleh menggunakan ucapan atau kata-kata yang negatif, khususnya ucapan orang tua kepada anak-anaknya. Perkataan negatif seperti goblok, bodoh, malas, pemalu, jelek, dan lain-lainnya dapat membuat anak menjadi sosok yang tidak percaya diri. Segala ucapan negatif yang diterimanya akan melekat dalam dirinya, dan anak-anak akan cenderung menjadi sosok dan bertindak seperti julukan yang diberikan kepadanya. Dan yang kelima, konsep diri. Konsep diri dapat diartikan sebagai perasaan atau pendapat tentang siapa dirinya. Konsep ini mengandung gambaran fisik maupun psikologi tentang dirinya sendiri. Gambaran fisik biasanya mempengaruhi kepada penampilan anak, sedangkan psikologi lebih mengarah kepada pikiran, perasaan, dan emosi anak. Jika orang tua menginginkan anaknya bertumbuh untuk menjadi sosok yang baik, mereka harus dapat mengembangkan konsep diri positif pada anak-anak mereka. Anak yang memiliki konsep diri negatif akan memandang dirinya sebagai anak yang memiliki wajah atau watak negatif lebih banyak daripada positifnya. Konsep diri negatif pada anak akan semakin berkembang jika orang tua lebih memperhatikan kesalahan, kegagalan, dan kenakalan anak daripada keberhasilan dan kebaikannya. Anak akan tumbuh menjadi sosok yang mudah menyerah, mudah tersinggung, dan tertutup. Ada dua cara yang terbaik untuk mengembangkan konsep diri yang positif, yaitu
membuat anak merasa bahwa orang lain menyayanginya, orang tua yang memahami anak-anak mereka sebagai seorang pribadi dengan segala kekurangan dan kelebihannya akan lebih membantu anaknya mengembangkan konsep diri positif. Perlu diketahui bahwa konsep diri positif dapat berkembang jika anak mengalaminya sendiri. Bukan dengan mendengar saja, bukan anak yang diajarkan tentang kasih, mengembangkan konsep diri positif, tapi anak yang mengalami kasih, yang mampu mengasihi diri sendiri dan orang lain. Itulah yang akan tumbuh menjadi konsep dari diri positif. Anak yang memiliki konsep diri positif cenderung memperoleh keberhasilan di sekolahnya, seperti mendapat juara kelas, mengikuti perlombaan, daripada anak yang memiliki konsep diri yang negatif. Mereka sering tawuran dan banyak sebagainya. Mereka lebih berhasil dalam pendidikan dan pergaulan dengan teman-teman dan guru-guru mereka. Yang keenam, suami dan istri yang bekerja. Pada zaman sekarang ini, istri turut bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Sudah tidak aneh lagi. Karena apa? Namun yang terjadi masalah sekarang bagi suami dan istri yang bekerja adalah masalah perkembangan pendidikan anak. Mereka mengerahkan anak-anaknya untuk diasuh dan dididik oleh kakak, neneknya, atau oleh pembantu dan pengasuh anak-anaknya. Jika itu terjadi, maka anak akan tumbuh menjadi sosok yang diidamkan kakak dan neneknya atau pengasuhnya. Bukan tumbuh seperti yang sudah direncanakan oleh orang tuanya. Kakak dan neneknya biasanya akan memanjakan cucunya dengan memenuhi segala kemauannya. Sedangkan pembantu atau pengasuh biasanya tidak dibekali dengan cara mendidik anak dan yang benar. Mereka mendidik anak titipan itu dengan seadanya saja. Sehingga ketika anak itu bertumbuh dengan orang tuanya, mereka cenderung bertentangan dengan orang tuanya. Bahkan seringkali terjadi pertengkaran antara orang tua dengan kakak dan neneknya, atau dengan pembantu atau pengasuhnya. Pertengkaran yang terjadi dalam keluarga tanpa disadari oleh orang tua akan menjadikan anak-anak mereka merasa sebagai sosok pribadi yang ditolak atau tidak diinginkan oleh siapapun. Anak-anak akan bertindak seperti yang terjadi di rumahnya terhadap teman-teman dan guru-gurunya. Konsep dirinya seperti konsep diri negatif. Dalam diri anak berkembang dengan sendirinya. Sebaiknya suami atau istri yang bekerja tidak dianjurkan untuk mengarahkan secara sepenuhnya pendidikan anak-anak mereka kepada kakek, nenek, kakak, atau kepada pengasuh atau pembantunya. Orang tua yang memang harus bekerja, keduanya harus tetap menyediakan waktu untuk mendidik dan bersama dengan keluarganya, khususnya anak-anak mereka. Itu dilakukan agar anak-anak tetap dapat bertemu dan tidak merasa asing dengan kedua orang tuanya. Bahkan anak akan tetap dapat bertemu dan tidak merasa asing dengan teman sekelilingnya atau gurunya. Dan bahkan anak-anak akan mengalami pertumbuhan dengan sosok yang diidamkan oleh orang tuanya. Dalam Efesus 6 ayat 4 berbunyi demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari ayat ini dapat dimengerti bahwa orang tua lah yang memiliki tanggung jawab dalam perkembangan anak-anaknya. Baik itu melatih, mendisiplin, atau kasih sayang, bukan tanggung jawab kakak dan neneknya, atau pembantu atau pengasuhnya. Orang tua menyerahkan sepenuhnya pada orang lain dapat dikatakan sudah tidak taat lagi kepada perintah Allah. Karena apa? Yang telah menyerahkan tanggung jawab yang paling utama kepada orang tua, yaitu Tuhan menitipkan anak-anaknya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar kepada Tuhan bagi perkembangan anak-anaknya. Dalam mendidik anak, sebaiknya orang tua tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi juga harus memikirkan kepentingan anak-anak mereka. Demikianlah penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.